Megawati Hangestri Pertiwi akan mengawal timnya Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam laga berat Liga Voli Korea 2024-2025. Red Sparks tengah bersiap untuk menjalani laga berat putaran pertama Liga Voli Korea 2024-2025 dengan bersua Suwon Hyundai E dan Chaehil State. Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega berkesempatan menjamu juara bertahan musim lalu itu pada hari Jumat besok. Pertandingan mengawali E dan Chaehil State esok akan menjadi pembuktian bagi Red Sparks yang musim ini ingin meramaikan perburuan gelar juara. Kedua tim tersebut melangkahkan kaki mereka dalam persaingan Liga Voli Korea 2024-2025 dengan hasil yang cukup solid. Red Sparks sendiri sejauh ini baru menjalani 4 pertandingan dengan hasil 3 kemenangan dan 1 kali kalah. Sedangkan E dan Chaehil State sudah menuntaskan 5 pertandingan dengan hasil 4 kemenangan yang didapatkan secara beruntun dan 1 kali kalah. Bagi Red Sparks, pertemuan dengan tim besutan Kang Sang-hyung tersebut akan menjadi kesempatan untuk balas dendam. Yonhye Son DKK sempat dibuat tidak berdaya oleh E dan Chaehil State ketika berhadapan di babak final turnamen pramusim KOFO Cup 2024 lalu. Kemenangan menjadi harga mati bagi tim yang dilatih oleh Ko He-jin itu untuk bisa mengejar E dan Chaehil State yang masih berada di atas mereka. Di sisi lain, E dan Chaehil State tentu tidak ingin rekor kemenangan dalam 4 laga beruntun mereka dihancurkan Red Sparks begitu saja. Sebagai juru taktik, Kang tentu memahami bahwa kekuatan tim berjuluk Red Force itu bersumber dari Megawati dan Vanja Bukilic. Kombinasi keduanya di lini serang Red Sparks menjadi salah satu yang paling mematikan dengan sudah menghasilkan total 157 poin. Red Sparks sudah pasti menjadi salah satu tim dengan aspek penyerangan terbaik, kata Kang, dilansir Bola Sport dari laman The Spike. Mereka pasti mengandalkan 2 pemain asingnya Megawati Bukilic, tuturnya menambahkan. Lebih lanjut, Kang sendiri masih memiliki kekhawatiran mengenai kinerja anak asuhnya meski sudah meraih 4 kemenangan beruntun. Baginya masih ada inkonsistensi dari performa Latitia Moma Basoko yang bisa menjadi batu sandungan saat melawan Red Sparks. Akan sulit jika kami terus mengalami masalah inkonsistensi ini, ucap Kang menjelaskan. Untuk meredam keganasan Megawati dan Bukilic, Kang sudah menyiapkan strategi yang diharapkan bisa berjalan dengan baik di lapangan. Satu pemain sudah disiapkan yaitu Yang Hyo-jin yang bermain di posisi middle blocker, yang akan mendapatkan tugas khusus menahan serangan Megawati dan Bukilic untuk bisa mempermalukan Red Sparks di kandang sendiri. Akan tetapi yang harus berkejaran dengan waktu untuk memaksimalkan dan meningkatkan kemampuan blockingnya. Hingga kini yang dipandang belum bisa membawa momentum melakukan blok dengan baik ketika berada di lapangan. Bagi Yang Hyo-jin, dia harus memperbaiki momentumnya dalam melakukan blok, kata Kang menjelaskan. Saya pikir itu akan menjadi solusi yang tepat untuk menghentikan speaker Red Sparks, imbuhnya. Megawati Hangestri Pertiwi tampil mencolok dalam laga tandang Red Sparks melawan Hipes di Gimcheon Indoor Gymnasium Minggu siang. Red Sparks mengemas kemenangan ketiga pada musim ini ketika membungkam Hipes 3-0, 25-22, 29-27, 25-22. Megawati yang menjadi tumpuan serangan bisa menuntaskan tugas dengan baik. Pemain timnas voli putri Indonesia itu mengemas 23 poin atau yang terbanyak dibanding pemain-pemain lain.
Di kubu Red Sparks, poinnya unggul jauh atas Vanja Bukilic yang meraih 13 poin. Sedangkan Jeong Ho yang mengumpulkan 10 poin. Sedangkan yang menjadi top skor di tim Hipes adalah Kang So HDI dengan 21 poin atau 2 poin di bawah Megawati. Pemain Hipes lain yang mengoleksi 2 digit poin adalah Merlin Nikolova dan Jeon Saek yang sama-sama meraih 14 poin. Selain poin yang tinggi, rata-rata serangan sukses Megawati juga menjulang mencapai 56,1%. Satu-satunya pemain yang memiliki attack success rate di atas Megawati adalah Jeong Ho yang mencapai 70%. Lantaran performa yang cemerlang, Megawati terpilih sebagai pemain terbaik atau Most Valuable Player MVP dalam laga ini. Sebagaimana lazimnya MVP, Megawati pun mendapat kesempatan wawancara usai laga. Dalam sesi tersebut, pemain 25 tahun kelahiran Jember itu mengatakan penampilan Red Sparks meningkat setelah kekalahan dari IBK Altos pada tengah pekan lalu. Hari ini kita belajar dari kesalahan. Dari match sebelumnya mungkin kita kurang match, kurang padu gitu. Jadi kita ada jeda istirahat, kita latihan, kita cocokin lagi dengan setter, dengan teman-teman juga. Alhamdulillah hari ini kita berjalan dengan baik. Bagus, ucap Megawati. Selanjutnya, Megawati dan rekan-rekan akan menghadapi juara bertahan Hillstatte pada Jumat 8 November. Hasil pertandingan Liga Voli Korea Putri 2024/2025 hari ini dimenangkan oleh Red Sparks selaku tim Megawati Hangestri Minggu dalam kurung 3 November 2024. Bertanding di Gimcheon Gymnasium yang merupakan markas Hipes, Red Sparks sukses membungkam supporter tuan rumah. Red Sparks menang dengan skor akhir 3-0 dalam kurung 25-22, 29-27, 25-21. Di pertandingan ini, Megawati berhasil menjadi pencetak poin terbanyak. Megawati mencetak 23 poin. Bahkan, Megawati melampaui torehan para pemain Hipes. Sementara pencetak poin terbanyak Hipes hanya 21 poin yakni lewat Kang So-wi. Dengan kemenangan atas Hipes, kini Red Sparks naik ke posisi 2 klasemen dengan 9 poin. Red Sparks berhasil mengkudeta Hyundai Hillstatte. Sementara untuk Hipes, kekalahan dari Red Sparks membuat mereka kini berada di dasar klasemen sementara dengan hanya meraih 1 poin. Poin pertama Red Sparks berhasil dicetak oleh Jung Ho yang usai menerima umpan dari Rom Hye Seon. Keunggulan Red Sparks langsung bisa disamakan Hipes lewat pemain asingnya, Nikolova. Setelah skor imbang 1-1, kedua tim saling mengejar poin satu sama lain. Jung Ho yang tercatat 2 kali gagal melakukan blok serangan lawan. Megawati berhasil mencetak poin pertamanya dan membuat Red Sparks unggul 3-2. Lagi, Megawati kembali menerima umpan akurat dari Yeom Hye Seon. Poin demi poin disumbang Megawati dan membuat kedudukan sementara 5-4. Vanja Bukilic ikut unjuk aksi. Melawan mantan timnya, Bukilic mampu mencetak 2 poin beruntun dan membuat Red Sparks unggul 8-6. Nikolova menjadi momok bagi Red Sparks. Serangan demi serangan yang ia bangun berhasil menipiskan jarak poin dari Red Sparks. 3 poin beruntun ia raih dan membuat Red Sparks tertinggal 12-15. Rotasi dilakukan Ho He-jin selaku pelatih Red Sparks. Jung Ho yang ditarik keluar digantikan Shin Eun-ji. Upaya Ko He-jin berbuah manis dibarengi dengan kesalahan dari pemain Hipes. Kesalahan servis dari pemain Hipes membuat Red Sparks meraih poin secara percuma.
Di poin krusial, Jung Ha-oh yang kembali dimasukkan berhasil melakukan blok dari pemain Hipes. Attack dari Megawati berhasil membuat Red Sparks memimpin 24-22. Set pertama dimenangkan Red Sparks dengan skor 25-22 lewat pukulan Park Eun-jin. Red Sparks tertinggal lebih dulu di set kedua. Kang So-wi menjadi pencetak poin pertama untuk Hipes. Pukulan Jung Ha-oh yang menyamakan kedudukan 1-1. Megawati kembali menyumbang poin sekaligus membuat Red Sparks unggul 8-7. Hipes perlahan mendekat, namun Megawati CS lebih solid dalam hal blocking. Beberapa kali para pemain Red Sparks mampu menahan serangan dari kubu lawan. Red Sparks mulai menjauh 15-13 lewat servis Aceh Bukilic. Megawati dan Bukilic masih belum tergantikan hingga poin krusial set kedua. 2 poin beruntun Megawati membuat Red Sparks unggul 25-24. Setelah berduel sengit, Bukilic menjadi penutup set kedua setelah spike kerasnya gagal diantisipasi para pemain Hipes. Red Sparks menang di set kedua dengan skor 29-27. Megawati langsung on fire, ia mencetak poin pertama di set ketiga. Lagi spike Megawati berhasil membuat Red Sparks unggul 2-1. Di set ketiga, Red Sparks tampil lebih konsisten. Serangan yang mereka bangun terlihat lebih rapi. Kesalahan sendiri juga jarang terjadi. Sebaliknya, para pemain Hipes beberapa kali miskomunikasi saat akan melakukan penerimaan bola pertama. Bahkan saat time out diambil, pelatih Hipes tampak kesal dengan apa yang dilakukan anak asuhnya. Terus melaju, Red Sparks memimpin jauh 16-10. Hasil akhirnya, Red Sparks menyudahi set ketiga dengan kemenangan 25-21. Aspek serangan yang dinilai merupakan kekuatan terbesar Dajeon Jungkwanjang Red Sparks sudah menemui kebuntuan pertama pada awal musim Liga Voli Korea 2024-2025. Pemain yang biasanya bertugas menjadi juru gedor Red Sparks yakni Megawati Hangestri Pertiwi, Vanja Bukilic, dan Pyo Seungju dibuat mati kutu saat bersuah Hwasong IBK Altos. Bagaimana tidak? Tingkat keberhasilan serangan dari ketiga pemain tersebut dibuat serendah mungkin pada pertandingan ketiga Red Sparks di awal musim ini. Ya, serangan Megawati, Bukilic, dan Pyo kompak berada pada persentase di bawah 40%. Bukilic mencatatkan 39,2%, Megawati 32,6%, sementara Pyo paling rendah yakni 22,9% saja. Hal itu tak lepas dari tangan dingin pelatih senior IBK Altos, Kim Ha-oh-chul. Mereka selalu menempatkan 2 bahkan sampai 3 bloker untuk menghentikan serangan Megawati. Rencana itu semakin berjalan setelah IBK Altos memiliki pemain dengan tinggi badan yang memadai seperti Lee Ju-ah, Choi Jeong-min, Victoria dan Chak, hingga Chen Xin-tong. Catatan tersebut tentu jauh berbeda dibanding pada laga pembuka Red Sparks ketika menghadapi GS Caltex Seoul KIXX. Megawati bahkan mencatatkan tingkat keberhasilan serangan hampir mendekati sempurna dengan 80%. Selanjutnya, Red Sparks akan melakoni laga tandang melawan Gimcheon Korea Expressway Hipes yang menjadi satu-satunya tim yang belum pernah menang. Meski begitu, tim besutan Ko Hae-jin itu tentu tidak bisa meremehkan kampiun Liga Voli Korea musim 2022-2023 itu. Pasalnya, mereka juga memiliki kekuatan blok yang cukup baik dengan memiliki 2 middle blocker andalan. Mereka mengandalkan middle blocker senior berusia 34 tahun, Bae Yo-ona, dan pemain muda Kim Se-bin yang musim lalu meraih penghargaan Rookie of the Year. Bae Yo-ona memiliki tinggi badan 182 cm, sementara Kim Se-bin 188 cm.
Keduanya ikut menjadi momok bagi Red Sparks pada awal musim lalu karena dibuat kalah dalam 2 pertemuan berturut-turut pada putaran pertama dan kedua. Pada putaran pertama, Red Sparks kalah dengan skor 0-3 di kandang Hipes dan kemudian kalah 2-3 saat tampil di kandang sendiri. Pelatih Red Sparks, Ko Ha-jin, berjanji anak asuhnya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti laga melawan IBK Altos. Megawati DKK dinilai mudah terpengaruh dengan satu kesalahan hingga akhirnya bermain buruk dan sulit memperbaiki. Set pertama berjalan dengan sangat baik, namun ada yang namanya flow dalam kurung permainan, ucap Ko Ha-jin. Saat aliran permainan ini mulai salah, kesalahan akan terjadi, kesalahan yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya. Mereka goyah dan menjadi tidak sabar, jadi saya memberitahu para pemain untuk tenang dan rileks saja. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang perlu dirasakan para pemain saat bermain. Saya harap kami tidak akan mengalami pertandingan seperti ini lagi di pertandingan berikutnya, ujar mantan pemain berposisi middle blocker itu. Laga Red Sparks melawan Hipes akan berlangsung di Gimcheon Gymnasium, Korea Selatan, Minggu besok pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat.